profesi agen properti ini kurang lebihnya sama kayak profesi dokter. Dia harus punya sertifikasi, harus lulus, baru bisa menjalankan prakteknya. Nah, begitu pula dengan agen properti ini, harus punya sertifikasi, harus ikut ujiannya dulu. Belajar pajak teh penting untuk seorang agen properti ya. Bukan cuman itu mah gimana notarisnya aja. Ya. Nah, saya suka ada gimana notarisnya aja, saya emang nggak tahu, nanti paling ngobrol. Ini misalkan apa itu yang namanya BPHTB, apa itu PPH, apa itu PPN, nah, itu harus ngerti gitu. Karena kalau misalkan hal-hal dasar seperti itu aja nggak ngerti, dia mengaku sebagai agen properti kan rancu juga lah gitu. Bahkan jangankan KDD lah, kalau yang masih dapat KDD masih bagus, masih alhamdulillah. Emang cap nuhun. Kadang-kadang cap nuhun gitu. Tah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mau ngapain lagi nih, Bapak Pendi? Mau apa ya? Ngobrol sore ya ini ya. Ngobrol senja ini. Soalnya di hadapan kita, walaupun nggak kelihatan ya di sini, Ya. udah ada kelihatan matahari senja gitu. Betul. Ya, mungkin yang lagi ini ya, kita ngobrol tentang seputar agen properti ya. Agen properti sebetulnya ini udah bukan rahasia umum sih sebetulnya, gitu. Udah kebijakan lama ya dari pemerintah. Cuman memang realisasinya emang masih jauh dari yang diharapkan. Seperti itu mengenai regulasi sertifikasi. Nah, jadi kita ada berita lah. Jadi agen properti itu harus punya sertifikat. Jadi jualannya tidak boleh ikut ke sini ngabring ke sini ikut jualan, bukan. Sertifikat apa itu teh? Sertifikat tanah. Bukan, jadi sertifikasi. Karena nanti kan agen properti itu ada lembaganya ya. Jadi kalau arsitek itu ada Ikatan Arsitek Indonesia IAI, kayak properti juga ada kayak gitu. Jadi ya sebetulnya agen properti itu udah diatur juga ya. Harus memiliki sertifikasi yang dikelola oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, jadi agen properti itu termasuk salah satu profesi yang dilindungi. Kalau dilindungi berarti satwa ya. Bukan. Ya, salah satu profesi yang memang sudah diakui oleh pemerintah dan sudah diatur regulasinya gitu. Jadi tidak sembarang orang bisa menjual properti. Itu sebetulnya udah lama, cuman emang sekarang lagi panas-panasnya, lagi hot lagi nih, bahwa katanya regulasi ini akan mulai dilaksanakan lebih serius lagi seperti itu. Ada iklan. A few moments later. Tadi sampai mana Pak Ferdi? Sampai lebih regulasi bakal dan lebih serius lagi. Jadi profesi agen properti ini kurang lebihnya sama kayak profesi dokter. Dia harus punya sertifikasi, harus lulus, baru bisa menjalankan prakteknya. Nah, begitu pula dengan agen properti ini, harus punya sertifikasi, harus ikut ujiannya dulu dan sebagainya. Untuk apa ya? Agar agen properti ini memang kompeten ya, di bidangnya. Tidak hanya ada orang minta batu jualin, boleh mendadak jadi agen ya, seperti itu gitu. Jadi ya memang mudah-mudahan regulasi ini bisa dilaksanakan lebih serius lagi, dan sanksi-sanksi atau apapun juga itu mungkin bisa diterapkan lah itu. Karena bukan hanya untuk agennya juga gitu, itu untuk konsumen pembeli. Nah, soalnya kan katanya kalau ya emang regulasinya udah jalan dan diterapkan, orang-orang yang punya rumah atau mau dijual dan lain-lain gak boleh menjualkan sendiri ya Pak ya? Mudah-mudahan ya gitu. Jadi harus melalui agen properti nantinya ya. Dan sertifikasi agen itu kalau kata beritanya ya sebagai bukan cover ya, jadi biar
aman si agen-agen serangan agen properti dari luar negeri. Soalnya di situ dikatakan bahwa kita tuh udah tertinggal sama negara-negara ASEAN Atau kayak gitu. ya memang tujuan adanya sertifikasi emang harus seperti itu, meningkatkan kompetennya. Berarti sebagai agen properti kita bagaimana, Pak? Kamu nanya. Harus bagaimana? Ya otomatis harus ikut sertifikasi. Itu bagus banget lah gitu. Jadi kita juga mengerti tentang regulasi-regulasi, undang-undang dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika kita dalam tanda kutip ya, misalkan pahit-pahitnya kita sebagai agen properti ada developer yang Iseng. nakal atau iseng, atau misalkan ada pemilik yang ngaku-ngaku pemilik rumah atau pemilik properti minta tolong bantu jualin hanya berbekal misalkan fotokopi atau akta pengalihan hak atau surat kuasa jual. Nah, itu kan nanti yang agen properti juga bisa kena gitu. Dan dengan mudah-mudahan dengan tersertifikasi ini itu nanti kan ada naungannya juga gitu. Agen-agen yang sudah tersertifikasi itu dilindungi oleh undang-undang. Nanti akan dilihat, dirunut yang salahnya siapa. Jadi biar posisi kita jelas di mata hukum. Wow. Jadi posisinya di mana, bukan mereka kan kalau sekarang kesannya kayak masih abu-abu ya, agen properti itu kerjanya ngapain, harus ngapain aja, terus harus hitung-hitungannya kayak gimana kan. Kita biasanya, maksudnya kalau yang sekarang berkembang ini kita ikutin apa kata developer dan gimana apa peraturan developer lah. Kalau nanti kita juga punya hak terhadap apa ya, Bisa ngasih masukan lah istilahnya gitu. Ya. Jadi kalau bahasa sekarang mah tong kosong teuing lah. Itu Tahu tong kosong dari mana tuh? tong kosong nyaring bunyinya. Maksudnya jadi kita nggak mudah dibodoh-bodohi sama orang lain. Karena kan banyak kan yang jualan A1 naon A1 teh Pak Ferdi. A1 tuh awan berarti ya, awan. Nah, kalau A-nya 2, A2. Nggak tahu A itu apa gitu kan. Lalu yang kita tahu kan namanya owner atau pemilik seperti itu. Ya karena banyak banget yang ngaku-ngaku A1, A2, A3 gitu. Hanya A1, A2 buat anak-anak. karena berharap dari fee-nya, persentasenya gitu. Dan kalau misalkan agen properti yang sudah tersertifikasi, dia tidak akan main-main. Tanda kutip ya, main-main tuh. Pertama misalkan dia memanipulasi data-data, dia memanipulasi apalah gitu istilahnya gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan suatu saat ketahuan dan ternyata emang dia melakukan hal itu dengan kesengajaan, bisa dicabut juga sertifikasinya. Nah, sama ini kan ini ada di sini dituliskan bahwa kegiatan usaha jasa perantaraan perdagangan properti berdasarkan perintah pengguna jasa yang diatur dalam perjanjian tertulis. Sedangkan tenaga ahli dalam menjalankan usahanya P4 wajib didukung oleh tenaga ahli berkompetensi dan tidak bekerja di perusahaan lain. Nah itu gimana sih maksudnya itu teh kalau yang berdasarkan si berita ini cantumkan? Ya, jadi dari aturan yang baru ini memang ini mengatur juga untuk yang agensi. Agensi itu ya berarti otomatis yang membawahi agen-agen. Agensi juga itu sekarang nggak bisa sembarangan gitu. Dia jago jualan, hanya satu orang bikin agensi seperti itu. Nah, di aturan regulasi itu sebetulnya nggak boleh. Minimal tuh ada 2 tenaga ahli. Tenaga ahli itu siapa? Ya itu yang tadi agen-agen yang sudah tersertifikasi seperti itu. Nah sementara untuk aturan yang P4 ini tahun-tahun kemarin itu memang untuk membuat sebuah agensi properti itu harus memiliki surat izin P4 itu. Gitu. P4 apa ya, pokoknya P4 lah istilahnya. Lupa lagi. P4 sama NIB sama dong nggak? NIB itu beda lagi. NIB memang itu untuk PT ya. Oh iya. Untuk kepengurusan PT. Tapi kalau P4 itu memang salah satu syarat agar bisa keluar izin agensi. Jadi memang tidak sembarangan lagi nanti gitu. Semua orang bisa bikin agensi, asalkan memang harus mengikuti aturan-aturan regulasi yang tersebut. Soalnya kan kalau sekarang terkesan nyaru, apakah ini agen properti atau digital marketer ya Pak ya? Betul. Jadi jangan karena udah saya ngiklanin ini di sini saya jadi agen properti ya, gak gitu juga. Jadi kalau agen properti yang udah tersertifikasi teh harus ada berapa poin yang harus dipelajari itunya teh? Terakhir itu tahun 2021
itu ada sekitar 17 lah yang poin-poin pentingnya tuh. Ada 17 poin. Sekarang udah nambah lagi. Untuk sertifikasi itu jangka waktu itu per 3 tahun. Jadi 3 tahun sekali itu harus diperbaiki, harus diperbaharui, harus ikut ujian lagi. Jadi tidak berlaku selamanya. Sama kayak Ikatan Arsitek Indonesia, Ikatan Ahli Perencana itu 3 tahun emang harus diperpanjang terus. Betul. Dan pembaharuan ilmu-ilmunya juga harus tetap dijalankan dan harus ikut seminar-seminar kayak gitu. Betul. Jadi biar ya, karena kan kalau yang tenaga teknis atau tenaga ahli kan proyeknya di pemerintah kebanyakan kan kayak gitu. Jadi ya pemerintah juga pengen yang ngerjainnya itu tenaga ahli yang benar-benar tenaga ahli gitu, bukan cuman ini apa palsu atau apa pakai nama orang lain. Nah kebanyakan kan kayak gitu sekarang tuh pakai nama orang lain. Jadi materinya apa aja? Materi apa ini? Secara garis besar yang dipelajari untuk sertifikasi itu seorang agen properti harus bisa apa aja lah gitu. Ya, garis besarnya. Kalau garis besarnya otomatis harus mengerti ya tentang istilah-istilah properti. Kayak tadi A1 itu nggak ada, A1 itu nggak ada, itu hanya istilah di lapangan aja. Gitu. Ini misalkan apa itu yang namanya BPHTB, apa itu PPH, apa itu PPN, nah, itu harus ngerti gitu. Karena kalau misalkan hal-hal dasar seperti itu aja nggak ngerti, dia mengaku sebagai agen properti kan rancu juga lah gitu. Itu hal-hal dasar seperti itu. Nanti lanjut lagi harus ngerti tentang undang-undangnya. Jadi memang kita dipaksa untuk belajar. Kita dipaksa untuk menaikkan ilmu-ilmu tentang kepropertian. Itu sih. Berarti ya apa? Belajar pajak teh penting untuk seorang agen properti ya. Cuman itu mah gimana notarisnya aja. Ya. Kan suka ada gimana notarisnya aja, saya emang nggak tahu, nanti paling ngobrol sama notaris. Nah, jadi itu harus ngerti berapa persen itu kayak gimana. Itu harus mengerti. Itu nanti ada di ujiannya juga itu ada gitu. Apalagi apa? Sekarang kan kalau beli rumah ada PPH. Itu kan gimana ngitungnya? PPH apalagi 11% apa ya? Itu PPN 11%. PPH apa penghasilan ya? Ya, PPH tuh pajak penjual. Oh iya tuh. Ya, pajak penghasilan. Berarti kan yang menghasilkan siapa? Penjual. Wah. Jadi konsumen ngeluarin uang pajak, yang developer ngejualin rumah ngeluarin pajak, kita juga sebagai agen properti bayar pajak pajak juga dari fee-nya itu, fee marketing. Betul. Karena kita semuanya taat pajak. Ya, bukan taat Allah. Beda diskusinya. Taat pajak karena kita kan negara hukum, jadi harus ya minimal kita ikutin lah alurnya kayak gimana. Meskipun itu ranahnya betul ya, tadi ranahnya notaris seperti itu, tapi kita wajib tahu sebagai seorang agen properti. Tuh. Karena jangan sampai nanti ya seperti tadi ditanya nggak tahu, itu mah nanti urusan ini, nggak tahu urusan. Ya kalau masalah nanti besarannya berapa, yang penting kita tahu rumusannya. Jadi kurang lebih cara ngitungnya kayak gini. Jadi kalau beli rumah harga segini harus spare uang lebih untuk biaya pajak dan lain-lain segini. Nah jadi kita itu harus kasih tahu ke konsumen lah intinya bahwa beli rumah itu gak cuma beli rumah cash 600 juta udah enggak. Pasti ada biaya-biaya yang dipersiapkan dan dibayarkan. Begitu. Terlepas nanti ada deal-dealan dengan penjual. Ya, saya punya uangnya cuma sekian, pokoknya nggak mau tahu, pengen beres udah atas sama saya, itu mah nanti deal-dealan dengan penjual. Berarti kan semua pajak-pajak dan biaya-biaya itu ditanggung oleh penjual. Cuman itu biasanya jarang banget lah. Itu jarang banget. Karena itu masing-masing punya hak dan kewajiban, ya masing-masing bayar kewajibannya masing-masing. Tuh, itu yang bagusnya. Ya, jadi adil lah ya. Adil. Bagian ngejual, yang penjual bagiannya ada, konsumen yang bagiannya ada. Itu. Jadi kalau misalkan dari rekan-rekan ada yang mau beli, nah ini kebetulan Kausa ya. Kausa ya. Ini Kausa udah berbadan hukum dan juga ya udah ada 2 tenaga ahlinya juga. Seperti itu. Jadi ya insya Allah jangan khawatir. Kita diskusi dulu aja. Kalau misalkan memang bapak rekan-rekan ada yang berniat untuk mencari rumah, membeli rumah atau membeli tanah atau lain sebagainya, bolehlah diskusi dulu dengan kita. Ya. Nggak perlu beli juga nggak apa-apa gitu. Maksudnya nggak perlu beli hari ini, besok boleh. Tapi harus beli, nggak usah. Jadi ya pokoknya banyaklah keuntungan yang akan didapatkan kalau misalkan membeli lewat Kausa.
Ada banyak bonus-bonus ya? Banyak. Bonusnya. Nggak bisa kita sebutin saking banyaknya. Rahasia ya. Rahasia. Dan itu nanti kalau misalkan pingin kepo-kepoin kita di mana? Ada di websitenya. Websitenya di sini atau di sini nih? Sekarang mau ganti sebelah sini. Oh, ganti sebelah sini. Di atas. Oh, ini. Iya, oke, siap. Jangan lupa ke sini ya. Cari aja www.kausa.id intinya. Mau nggak cari aja pokoknya ketik kausanya pakai Q. Pakai Q ya. Ya pakai Q. Kukuruku. Ada apa aja itu teh? Hah? Ada apa aja isinya? Isinya ada muka-muka gitu. Yang tuh ada rumah-rumah yang kita jual. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan ternyata setelah melihat nggak ada yang cocok nih, tinggal diskusi. Misalkan, Mas, saya pinginnya jadi daerah sini budget sekian. Ya. Nanti kita coba cari link-link dari kita juga. Oh, apakah ada yang masuk atau enggak? Gitu. Atau mungkin juga kita juga mungkin ada listing di kita tapi belum termasukkan di websitenya. Atau ada tapi masih zona kuning ini listingnya. Begitu. Nah, itu salah satu kenapa harus kompeten di bidang, harus tersertifikasi seperti tadi. Kita lagi bincang-bincang malah jadi promosi. Ya. Jadi ini apa? Agen properti itu sebuah profesi, ya, dan dilindungi hukum juga, peraturannya ada. Cuman ya karena sebagian masyarakat kita nganggap enteng ya, itu mah gampang, gampang, ya, kayak gitu yang harus dikurangi sebenarnya. Nah, itu nanti kalau misalkan bukti bahwa agen properti tersebut sudah lulus sertifikasinya, itu ada sertifikat dan juga ada kartunya gitu. Dan ada nomornya, itu di situ ada terregistrasi, ada nomornya Kayak gitu. Jangan segan-segan lah kalau misalkan untuk bertanya ke agen itu sudah tersertifikasi belum gitu. Buktinya mana? Nah, jangan ragu-ragu gitu. Kalau misalkan ternyata tidak bisa memperlihatkan atau apalah ya udah lebih baik cari yang lebih aman, yang udah tersertifikasi. Ya. Kemana? Kausa aja. Ya, bikin PT untuk jualan properti itu tidak mudah ya, teman-teman. Harus banyak syarat yang dipersiapkan dan harus apa lagi? Artos mah jangan ditanya itu. Ya. Ada keluar biaya dan lain-lain dan kita nggak main-main gitu. Kita patuh juga ya nanti untuk menyeleksi properti-properti yang emang aman untuk dijual. Tuh, dan ya sebenarnya komisi seorang agen properti udah dicantumkan di peraturan apa ya? Ada, betul. Gitu. Jadi misal jual rumah harga segini, kok gede-gede amat, fee-nya minta segini ya kan, harganya segini, berarti fee-nya segini. Nah, udah ada peraturannya, bukan seenak jidat gitu. Kadang ada yang kalau ya karena ngerasa kenal atau dekat, udah itu mah kasih kado deh. Ya banyak banget kayak gitu. Bahkan jangankan kadede lah, kalau yang masih dapat kadede masih bagus, masih alhamdulillah. Emang cap nuhun. Kadang-kadang cap nuhun gitu. Karena apa? Nggak ada perjanjian hitam di atas putih. Nah itu. Sementara kita kalau misalkan mau menjualkan itu, kita biasanya meminta dulu hitam di atas putih. Jadi kita nggak minta ke pembeli karena memang nggak ada haknya gitu, di dalam undang-undang juga nggak ada. Karena itu adalah kewajiban dari penjual untuk memberikan fee kepada agen properti. Dan untuk ya info, sebenarnya developer tidak boleh menjualkan produknya sendiri ya Pak ya? Betul, di dalam aturan undang-undangnya seperti itu. Dan harus bekerja sama dengan agensi. Oh, ada biasanya banyak nih developer juga in-house nih gitu. Ya, in-house itu sebetulnya hanya membantu agen-agen digital marketer atau agen-agen freelance gitu. Jadi tugas-tugas agen properti inilah yang menyetorkan data-data, mendatangkan konsumen-konsumennya ke perumahan-perumahan pihak developer tersebut. Nah, pihak developer nggak mungkin kan ownernya langsung yang turun nih, misalkan gitu. Pastinya harus ada karyawan yang menghandle lah. Itu namanya in-house. Nah, sebetulnya in-house juga tidak boleh untuk menjual. Jadi ada ranahnya masing-masing dan itu sudah dia. Kecuali pihak developernya juga mengajukan. Ya. Dan ada tenaga ahlinya tersebut. Itu bisa. Gitu. Ya, kalau pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut, hubungi kita aja. Jangan sungkan, jangan malu, jangan nggak harus bayar. Ya harus bayar kalau beli. Tapi bukan langsung gitu, tapi itu developer gitu. Jadi
harus bayar semua apapun yang dibeli harus dibayar kan. Kita. So kata-kata terakhir dari Pak Ferdi tentang Aduh, kata-kata terakhir nih kesannya tuh kayak mau apa ya? 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. 괜찮아. kata-kata di video ini. Gitu. Di episode ini kata-kata terakhir di episode ini. Iya, atau mau pantun serah Pak Ferdi ini. Pantun, aduh, pantun mah ini jagonya. Nah, Farihan, anak muda nih. Apa ini namanya? Host apa ini? Host apa? Pas ganteng, pas tampan, Tas ganteng. pas belum nikah gitu. Oke, jadi ya intinya jangan malu bertanya. Pertanyaannya ke siapa? Gak usah. Senjanya udah mulai meredup, Asik. menandakan sudah syarut gitu. Iya. Karena tadinya kita nggak di sini nih, mau take videonya. Dia Dapat pengen pemandangan yang bagus. pemandangan bukit-bukit kota Bandung, tapi tidak jadi. Ditutup. Akhirnya kita di kantor ya. Ya gitu. Jadi memang kita pengen bikin video di rooftop ya. Iya, biar kekinian. Biar begini ya. Sekalian. Waktu nanti ada angin gelebukan. Itu di mana sih Di mana apanya? tempatnya? Oh tadi Tadi di Bukit Pinus Dago tadi. Teras Dago. Ini ada gambarnya. Nah gitu. Masih ada itu? Masih ada. Oh, masih ada berapa unit lagi? Ada 3 unit lagi. Luas tanah 150-an. Luas bangunan 150. Di mana itu? Dago bagus tuh. Di Dago, sayap Dago. Sayap Dago itu benar sisirna iya malen. Sayap Dago tapi jauh. Bukan. Tapi kota kan? Kota. Abang. Gitu. Gak jauh lah ya pokoknya dari lapangan golf. Oh, dekat lapangan golf. Dekat banget. Yang paling terkenal di kota Bandung. Dago Heritage ya itu ya? Heritage. Ah itu kita kena ini nggak? Promosi nggak? Nggak apa-apa. Berarti ya nanti ya? Dekat Dago. Dago. Nah paling gitu aja Pak Ferdi. Siap. Kita tutup, bukan kajian. Kita tutup video kali ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.